masih ada orang yang dia sudah masuk Islam, tapi saudara-saudaranya itu masih Yahudi atau Kristen. Nah, dalam beberapa peristiwa atau dalam beberapa kejadian, hal ini tuh bisa eh, apa ya, silaturahmi ini harus tetap dijalin walaupun orang tersebut misalnya belum masuk agama Islam atau nonis, karena ya karena contoh dari Nabi Muhammad itu ada salah satu sahabat Nabi yang katanya Nabi itu mendapat laporan kalau misalnya si sahabat wanita ini setiap hari Sabtu suka mengunjungi saudara-saudaranya yang Yahudi, terus dilaporin ke Nabi. Terus kata sahabat ini, sebenarnya pas saya belum masuk Islam, pas saya masih jadi Yahudi, saya emang selalu suka gitu, seneng kalau misalnya hari Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari ibadah umat Yahudi dan di mana semua kerabat itu bertemu. Tapi setelah masuk Islam, katanya saya jadi nggak terlalu suka gitu sama hari Sabtu dan lebih memuliakan hari Jumat gitu, karena hari Jumat itu hari besarnya umat Islam. Tapi sahabat ini ketika hari Sabtu dia masih mengunjungi saudara-saudaranya karena bagaimanapun itu memiliki hubungan karib kerabat dengan si sahabat ini. Terus kata Nabi Muhammad, uh, perbuatan yang dilakukan sama sahabat ini adalah perbuatan yang baik karena dengan terus menjalin silaturahmi tersebut bisa jadi saudara-saudara yang sebelumnya itu uh, non-Islam atau belum masuk Islam, masih kafir, itu bisa tersentuh, tergerak hatinya dan membuka pintu hidayah supaya orang tersebut masuk Islam. Jadi di Islam itu tidak ada batasan ya, uh, mau orang tersebut Islam, agamanya atau apapun, selama itu masih kerabat kita, kita berhak untuk tetap menyambungkan tali silaturahmi. Jadi selama emang kitanya nggak ikut kebawakan gitu sama orang-orang nonis tersebut. Jadi jangan sampai kalau misalnya ya kita ada saudara yang masih kafir terus ya udah diputusin aja hubungannya, tapi nggak sebaiknya itu tetap dirangkul supaya kita juga bisa menjadi contoh muslim yang baik gitu ke depannya. Nah, uh, ya itu terus terakhir di sini itu ada hadis yang ada hadis kalau nggak salah yang mengatakan kalau misalnya basahilah kerabat-kerabat kalian meski hanya dengan ucapan salam. Nah, ini mungkin hal yang paling simpel ya dalam menjalin kekerabatan dengan saudara-saudara kita. Ya, salah satunya dengan menjaga komunikasi ya dengan cara mengucapkan salam itu sendiri. Ya, teteh, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya pembahasannya masih kurang dimengerti, terus loncat-loncat juga. Kalau ada yang salah, bisa tolong dikoreksi. Terima kasih. Tutup aja ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kembalikan lagi kepada Teh Iin. Baik, terima kasih Teh Gina. Pembahasan kali ini banget ya, sehari-hari banget gitu. Tapi memang apa ya, banyak diingatkan di materi hari ini gitu ya, dari materi yang tadi disampaikan oleh Teh Gina gitu ya. Baik teteh-teteh, kita langsung refleksi ya. Sebelum refleksi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ayo teteh-teteh ada yang Nggak ada kayaknya, Bu. nggak ada. Oke, kalau nggak ada Aku kita enggak. ya refleksi dulu ya. Kita refleksi dimulai dari Teh Ilsa. Mangga Teh Ilsa. Bismillah, kalau dari Ilsa sendiri,
Masya Allah ternyata, apa ya, hubungan kita dengan keluarga itu memang sangat, penting bahkan, Allah pun, apa ya, memposisikan, me saudara itu setelah kedua orang tua kita, eee, berbuat baik berbuat baik, lah kamu kepada kedua orang tua, dan yang kedua adalah karib kerabat, yang ketiga dan yang seterusnya. Nah, eee, terus juga salah satu amalan yang dapat kita contoh, yaitu dengan bersedekah, bersedekahlah bersedekahlah kalau misalnya bersedekahlah dengan, orang terdekat, dan salah satu orang terdekat kita adalah kerabat kita. Sebelum kita bersedekah kepada orang lain, maka kita harus, eee, apa ya, lebih mendahulukan kerabat kita yang mungkin lebih membutuhkan ataupun perlu bantuan dari kita. Karena dengan bersedekah kepada kerabat memiliki 2 pahala. Yang pertama, pahala sedekah, dan yang kedua, pahala, dalam menjalin silaturahmi atau menyambung silaturahmi. Nah, bagaimana sih cara-cara kita menyambung silaturahmi? Ternyata ada 6. Yang pertama itu membagi makanan, yang kedua mengunjungi rumah saudaranya, yang ketiga mengungkapkan kata-kata yang baik, yang keempat, memberikan senyuman jika bertemu, terus yang kelima memberikan nasihat dengan kelembutan, dan yang keenam mengucapkan salam. Mungkin itu teh kalau dari Elsa. Siap siap, baik Teh, lengkap sekali ya tadi dirangkum sama Teh Ilsa. Terima kasih Teh Ilsa. Selanjutnya Teh Meisya, mangga. Iya, terima kasih Teh Ilsa, Ibu. Kalau dari aku, eh, tadi ya, apa sih kewajiban kita terhadap kaum kerabat itu, eh, betul tadi kata aku setuju banget yang kata Teh Gina, memanjangkan tali silaturahmi. Karena dengan memanjangkan tali silaturahmi, dalam hadisnya tadi kan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka eratkanlah tali silaturahmi. Dari hadis itu, dari tali silaturahmi kita, apa ya maksudnya, sangat banyak banget gitu hubungannya sama apa sih? Iya, dari mempererat tali silaturahmi tadi, selain kita dapat diluaskan rezekinya, juga dipanjangkan umurnya. Nah, karena eh, kalau ya udah jelas dari hadis itu gitu ya, eh, kita tuh butuh orang untuk jadi kita kan hidup hidup itu nggak sendiri gitu ya, butuh orang. Nah, jadi silaturahmi ini sangat penting selain untuk menambah relasi, kita juga bisa jadi kenal sama orang banyak gitu. Karena eh, yang kita kenal saat ini belum tentu bikin kita, apa ya? Bukan kita. Maksudnya orang-orang yang baru kita kenal juga itu tuh bisa aja menambah menambah kita menjadi dekat dengan Allah kayak gitu lah. Ya, Iya, gitu aja sih betul. kalau dari aku. Dari yang hadis tadi aja. Oke, baik ya. Terima kasih Teh Meisya. Selanjutnya Teh Eli, mangga Teh Eli. Yang lain udah, aku terakhir aja deh, tadi terakhir baru menyimak. Oh iya, eh Teh Tiara juga sama. Teh Tiara, mangga Teh Tiara. Oh, oke oke. Oke, siap ya. Oke atuh. Tadi mohon maaf saya telat masuk. Iya, tidak apa-apa Teh. eh Tadi terakhir dengernya ya kata silaturahim ya. Mhm. Mohon maaf agak
sedikit dengar itu. Memang ya, dari sebuah hadis dikatakan barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan tentu, salah satu pondasi kekuatan kita dalam menjalani hidup ini adalah kekuatan berkeluarga gitu. Baik itu, eee, berbeda, baik itu sama agamanya, walaupun ada keluarga kita yang berbeda ya. Karena Islam kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, tapi lil alamin ya. Walaupun bukan muslim, tapi tetap mendapat rahmat gitu. Dan saya setuju sekali, siapapun yang berbeda dengan kita, baik itu agama, hobi, ataupun kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya gitu ya, yang paling krusial adalah agama, tetap harus menjalin silaturahim. Karena dari situlah menunjukkan bahwa eee, Islam di situ mengutamakan bagaimana kekuatan, ukhuwah kita gitu tidak hanya ukhuwah muslim ya, tapi bagaimana hablum minanas kita dengan orang lain yang tidak seagama dengan kita. Tapi tetap ya batasannya adalah lakum dinukum waliyadin. Kemudian, kedua, bersedekah atau mengutamakan yang membutuhkan dulu kita lihat kanan kiri kita, dari keluar rumah kita, apakah itu sudah kita bantu, terutama keluarga kita gitu ya. Jangan sampai dulu, katakanlah bersedekah ke yang jauh sekali, tapi ternyata kita tidak peduli sama sekali dengan keluarga kita. Karena lagi-lagi, siapa yang akan bantu kita gitu ya, yang akan pertama, dalam arti yang terdepan yang dan walaupun tidak seagama, walaupun ketika mati tidak disolatkan, ya pasti membantu apa gitu ya. Itulah bentuk kepedulian. Tapi dalam artian, saya setuju lagi ya tadi tentang pemaparan dari tadi, bagaimana kekuatan Islam itu tadi dibangun dulu dari keluarga, terus memperhatikan dulu keluarga, terus kita masih memperkuat silaturahmi kita dengan siapapun itu, tentunya tanpa mencampur adukan urusan agama ya, gitu. Itu aja sih dari saya Teh, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mana? Oke, baik Teh Eli, terima kasih. Meskipun telat, alhamdulillah ya Teh ya, menyimak gitu ya. Sekarang Teh Tiara. Angga Teh Tiara. Iya Teteh, maaf ya tadi juga Tiara telat. Tidak apa-apa Teh. Mungkin tadi setuju ya sama Teteh semua bahwa kalau misalnya kita berbuat baik kepada saudara kita sendiri atau kerabat kita sendiri itu akan kayak menjaga tali silaturahminya itu akan memperpanjang umur kita, terus memberikan rezeki juga untuk kita. Nah mungkin banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran juga yang memerintahkan seperti itu. Mungkin di surat Muhammad ayat 22-23 yang Tiara baca, ini ada, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Jadi di ayat ini bahwa Allah menegaskan kalau ada seseorang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, maka Allah itu akan melaknatnya gitu. Bahkan itu tuh lebih hancur dari kerusakan bumi ya gitu diibaratkan. Nah, ada juga dari ayat lain dari Quran surat Al-Isra ayat 23, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapamu. Dilanjut di Al-Isra ayat 26-nya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekatmu akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu di ayat ini tuh Allah itu menegaskan berbuat baik kepada kerabat kita gitu, karena dengan berbuat baik
atau menjaga silaturahmi kepada kerabat kita itu menduduki peringkat yang sangat menduduki peringkat kedua setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi sama keluarga kita harus emang saling mengerti gitu satu sama lain, karena kan mereka kalau misalnya tidak siapa gitu ya kita mau meminta pertolongan gitu. Mungkin itu sih teh, dengan kita memperbaiki hubungan dengan kerabat kita ya insya Allah gitu, Allah juga akan senang terhadap apa yang kita lakukan gitu. Mungkin karena intinya seperti itu teh. Mohon maaf teh, makasih. Baik Teh Tia lengkap dengan dalilnya ya. Oke, terima kasih Teteh. Luar biasa ya pemahaman Teteh dari materi hari ini. Bagi saya masih mengingatkan kembali aja, terutama buat saya gitu ya. Dan mudah-mudahan juga buat Teteh di rumah gitu ya. Nah, oke Teteh, ada satu hal yang mau didiskusikan sebelum dari saya. Topiknya barangkali Teteh ada yang mau mengajukan topik? Oke, baik, sepertinya tidak ada ya. Ya udah, kalau misalkan tidak ada, topik diskusi hari ini simpel banget gitu ya. Judulnya masih berkaitan dengan silaturahmi ya. Teteh, menurut Teteh ya, ini mah terlepas dari materi yang disampaikan sama Teh Gina tadi gitu ya. Menurut Teteh, arti dari baik itu apa sih gitu ya? Pasti kan identik gitu silaturahmi itu dengan hal yang baik gitu ya. Nah, baik sendiri gitu ya menurut Teteh itu apa? Baik kepada kaum kerabat itu harus dengan cara seperti apa gitu ya menurut Teteh. Kemudian saya ingin tahu pemahaman Teteh tentang silaturahmi itu sebetulnya artinya apa sih gitu ya menurut Teteh. Mangga itu aja ya Teteh, 2 menurut Teteh silaturahmi itu apa? Terus kemudian baik itu apa gitu ya. Oke, sebelum memulai diskusi, saya ingin Teteh membuka pemikiran Teteh untuk bisa melihat arti silaturahmi dari 2 sisi gitu ya. Dalam artian Teteh sebagai yang menjalankan dan orang lain sebagai yang menerima. Kemudian arti kata baik juga saya ingin Teteh menjawabnya secara universal dalam artian baiknya itu ya seperti yang tadi dibahas gitu ya. Baiknya itu ya bukan hanya untuk sesama muslim tapi untuk sesama, untuk berbagai macam karakter dan lain sebagainya. Silahkan Teteh. Dimulai dari siapa dulu? Tidak ada yang mau mengajukan? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mengajukan, saya tunjuk aja ya langsung ya. Oke, dimulai dari Teh Gina. Mangga Teh Gina. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi ya. Silaturahmi itu menurut pemahaman saya ya, sebenarnya karena saya baru baca buku ini, jadi yang kebayang itu yang tadi kalau misalnya istilah yang disebutkan oleh orang-orang Arab pada waktu itu membasahi tali persaudaraan supaya karena dengan dibasahi tersebut nanti akan muncul perasaan cinta dan kasih sayang gitu. Jadi dibasahinya dengan cara apa silaturahmi itu? Ya yang paling simpel aja dengan tetap menjaga hubungan. Nah,
satu cara menjaga hubungan itu yaitu dengan cara komunikasi. Nah, komunikasi yang paling simpel itu adalah menyapa, kayak gitu. Kalau misalnya dari saya, itu ya. Jadi, tadi menjaga hubungan dengan cara berkomunikasi, simpelnya dengan cara menyapa. Ya kalau misalnya sekarang ya karena kadang kita dalam sehari itu ketemu beberapa orang aja kan, nggak semua orang bisa kita temui. Bahkan dalam waktu 1 tahun pun ketemu saudara itu nggak semuanya bisa dijumpai. Nah salah satunya mungkin dengan cara berkomunikasi lewat sosial media ya salah satunya. Jadi kalau mungkin ada saudara harusnya ya kayak gini, tapi saya nggak terlalu bisa mempraktikannya. Kalau misalnya ada update status mungkin bisa kita uh, komentari atau apa gitu. Simpelnya kayak gitu mungkin silaturahmi. Terus arti kata baik ya secara universal itu mungkin maksudnya hubungan baik dengan seseorang itu uh, ukurannya apa gitu. Kalau menurut saya sendiri sih dengan kita kalau belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita jangan memberikan masalah kepada orang lain. Itu mungkin kalau itu dari saya pribadi ya Teh tentang arti kata menjaga hubungan baik. Itu Teh mungkin dari saya. Siap Teh Gina, terima kasih argumennya. Oke, baik selanjutnya dari Teh Ilsa. Mangga Teh Ilsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari Ilsa sendiri, arti dari silaturahmi itu kan apa ya, mengikat atau menjalin persaudaraan dengan tujuan untuk menciptakan atau menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama ataupun kepada yang lainnya. Nah, sedangkan arti baik itu menurut Ilsa, baik itu sesuatu sifat yang selama kita tidak menyalahi aturan Allah dan selama kita tidak apa ya menyebabkan kerusakan ataupun kejahatan itu semuanya baik gitu. Mungkin itu sih Teh kalau dari Ilsa. Siap, baik. Terima kasih Teh Ilsa. Selanjutnya dari Teh Meja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut aku, arti silaturahmi itu ya, benar tadi. Silaturahmi itu menjalin hubungan yang baik dengan seseorang. Tapi untuk menjalin hubungan itu, bisa kita lakukan dengan cara yang kata Teh Gina tadi ya, yang paling simpel yaitu dengan menyapa. Tapi sebelum itu, kalau dari aku, sebelum menyapa minimal kita bisa tersenyum. Karena tadi yang disampaikan Teh Gina, tersenyum merupakan simbol paling ampuh untuk membuka satu komunikasi yang baik dengan seseorang. Sehingga kita bisa menjalin komunikasi dengan seseorang tuh minimal senyum dulu. Kalau kita senyum kan otomatis orang yang kita senyumin teh senyum balik gitu. Kalau kitanya ketus, ya orang itunya juga bakal oh itu mah judes atau apa gitu. Jadi minimal senyum dulu. Nah kalau tadi arti dari baik sebenarnya udah kejawab sih jawaban aku tuh sama Teh Ilsa tadi. Selama kita tidak membuat kerusakan, ya itu semuanya baik gitu. Kalau dari aku gitu. Terima kasih. Oke, baik Teh Meja. Selanjutnya dari Teh Eli. Oke. Oke. Hampir sama sih semuanya ya. Saya juga begitu. Singkatnya, silaturahim kan Teh ya? Iya betul. Silaturahim atau silaturahmi itu menyambung kasih sayang. Menyambung kasih sayang yang
tidak mengenal, kepada siapapun ya, dalam artian kalau kepada keluarga itu yang utama gitu. Menjalin kasih sayang ini, atau menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik agar terciptanya sebuah kasih sayang. Apa, terlepas dari itu kasih sayang sudah terbentuk, dalam artian sudah ada dalam keluarga, ataupun yang belum terbentuk, dalam artian kita mengenal orang yang baru, tapi terus keep in touch atau silaturahmi sama dia. Karena kenapa? Ternyata silaturahmi ini juga merupakan tanda imannya seseorang gitu ya, tanda imannya seseorang. Kata Rasulullah, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, serta ingin dijauhkan dari kematian yang buruk gitu ya, maka selain hendak bertakwa kepada Allah juga harus menyambung silaturahmi gitu ya. Dan selain itu tadi apa baik ya? Oh iya, baik gitu. Baik itu menurut saya segala sesuatu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Gitu aja. Dalam hubungan apapun, mau muamalah, ibadah dan lain sebagainya. Pokoknya dikatakan baik itu jika sudah segala sesuatunya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Gitu aja Teh. Oke, baik Teh Eli, terima kasih. Selanjutnya Teh Tiara, mangga Teh Tiara. Baik, terima kasih. Saya ingin Tiara setuju sih sama Teteh semua konsep rahim itu dalam menjalin hubungan baik dengan sama makhluk lainnya, sehingga harus muncul kasih sayang kepada mereka. Yang paling benar empatnya saya juga tadi baik dan senyuman gitu ya. Karena kalau misalnya percuma aja, mungkin kalau misalnya dengan hanya tadi dengan dengan menyapa, tapi kitanya raut wajah kita seperti gitu ya, kayak murung, tapi terus kita menyapa itu juga pasti kesannya kurang enak gitu. Tapi kita awali dengan senyuman, terus sapaan, dan mungkin mulai dari tadi ya dengan care gitu kepada kerabat kita gitu, dengan cara kayak menanyakan kabar gitu atau apapun. Nah, mungkin itu arti dari satu rahim bagi Tiara. Dan kayak baik juga sama kayak teteh yang lainnya, itu mengerjakan sesuatu itu dengan sesuai aturan kita sebagai umat Islam itu yaitu sesuai Al-Quran, Sunnah, terus baik dan hasil silaturahmi. Mungkin itu tersimpelnya. Oke, baik, terima kasih Teh Tiara. Terima kasih Teteh, alhamdulillah ya. Materi hari ini sangat istilahnya menggugah kita untuk flashback lagi gitu dan memulai kembali apa yang sudah kita lakukan, maksudnya dalam artian takutnya ada hal-hal yang sebetulnya mengingatkan kembali gitu ya, takutnya ada hal-hal yang oh iya kita lupa, karena kan manusia mah tempatnya salah dan lupa ya Teteh. Nah, kenapa tadi saya mengambil diskusi tentang silaturahmi dan baik? Sebetulnya tadi sama saya sepakat dengan pendapat Teteh ya. Arti silaturahmi dan baik itu namanya tuh antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan ya. Silaturahmi sebetulnya silaturahmi itu kan artinya memberi kasih sayang gitu ya. Kasih sayang itu seperti apa? Kasih sayang itu ya dengan cara berbuat baik. Berbuat baik itu seperti apa gitu ya? Kalau bisa didefinisikan, tadi betul setuju sekali. Berbuat baik itu sebetulnya adalah memberi sesuatu yang kita tuh tidak harus istilahnya ngasih makanan, tidak harus ngasih sesuatu yang istilahnya kita sendiri tidak mampu memberikannya gitu ya. Nah, punten, kayak senyum gitu. Senyum itu hal-hal yang sederhana gitu ya untuk
kita gitu sebagai seorang manusia, cuman tinggal menggerakkan bibir kita. Tapi kan ada orang-orang yang istilahnya mah, tadi seperti yang Teh Gina bilang gitu ya, orang-orang yang istilahnya mah, senyum itu susah gitu ya, senyum tuh susah bukan karena dia nggak mau senyum, tapi karena dia, istilahnya tuh ya kepribadiannya seperti itu atau mungkin ada trauma-trauma yang bikin dia, istilahnya mah sulit untuk senyum. Nah, terus juga silaturahmi itu sebetulnya kenapa saya ngambil, saya ingin teteh-teteh berpikir secara luas karena pada kenyataannya gitu ya, silaturahmi itu ternyata artinya luas banget gitu ya. Dengan tadi teteh-teteh mengatakan bahwa silaturahmi itu kalau kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, setidaknya kita tidak menyakiti orang lain. Atau kalau kata Teh Ilsa tidak harus memberikan kerusakan di muka bumi ini ya gitu ya. Nah, ternyata baik dan silaturahmi itu ternyata saling berkaitan kan? Kadang orang-orang itu suka berpikir kalau baik kepada kerabat itu ya, punten ini mah, saya mengatakan yang istilahnya mah sesuai real dengan yang ada di fakta di lingkungan gitu. Baik kepada kerabat itu kayaknya gitu ya harus memberi sesuatu yang istilahnya mah, kadang-kadang kita itu kan nggak tahu ya keadaan ekonomi kita seperti apa, tapi harus gitu selalu harus, istilahnya maksain gitu ya, maksain harus ngasih ke, si itu gitu. Memang bagus gitu ya, niatnya udah tulus bagus gitu ya, maksudnya teh mau memberi sesuatu kepada orang lain. Padahal, maksudnya dengan cara seperti itu juga gitu ya, dengan kita istilahnya mah tadi, hal yang sesimpel itu menyapa, menanyakan kabar gitu ya, hal-hal yang berbau dengan, eee apa ya, sentuhan 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 gitu ya, sentuhan kata gitu ya, sentuhan kata juga itu sebetulnya udah cukup ya, karena pertama, berbuat baik itu ketika kita bisa tadi, yang disampaikan oleh Teh Gina, berkata-kata yang baik gitu ya, menanyakan kabar gitu ya, terus tidak menyakiti dengan kata-kata kita gitu ya, terus menasehati dengan lemah lembut, juga jadi pendengar yang baik gitu ya, memberi solusi yang baik, itu juga udah termasuk, berbuat baik. Nah, artinya gitu ya, mudah-mudahan kita semua paham gitu ya bahwa silaturahmi itu dan baik itu ya simpel gitu, simpel. Ya dengan cara tidak menyakiti orang lain gitu, tidak menyakiti orang lain dengan sikap kita. Nah, artinya lisan kita, pikiran kita, hati kita, telinga kita, semuanya yang tadi seperti Teh Tiara katakan di Quran surat apa gitu ya, itu tuh harus dijaga gitu ya. Dari ucapan kita ketika kita melihat istilahnya mah saudara kita yang tidak baik, istilahnya mah dalam artian tidak baik, bukan tidak baik sikapnya, tapi ada yang kurang indah di mata kita gitu ya, ada yang kurang indah di telinga kita gitu ya. Nah, kita itu ya kita cukup istilahnya mah cukup memahami aja gitu. Cukup memahami aja, "Oh iya ini ada apa nih?" Tidak harus istilahnya mah, dibalas dengan istilahnya mah nasehat yang tidak sesuai gitu dengan yang bukan tidak sesuai, nasehat yang tidak diperlukan oleh orang itu. Karena bisa jadi orang itu tuh orang yang sedang kita temui, kerabat yang sedang kita ketemu itu bisa jadi ada masalah dan lain sebagainya yang tidak bisa disampaikan gitu ya. Nah, terus kemudian tadi, ini mah kasus juga gitu ya, maksudnya ketika bersilaturahmi dengan kerabat kita gitu ya, punten ini mah, mau di acara yang sederhana gitu ya, mau di acara yang istilahnya mah luar biasa gitu ya, dalam artian kumpul-kumpul, itu biasanya erat dengan, istilahnya mah silaturahmi gitu ya. Arti silaturahmi dalam artian bertemu, bertatap muka, saling menyapa, tegur, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang lupa gitu ya, kalau dalam silaturahmi itu kita tuh harus bersikap baik, harus berbuat baik. Berbuat baik seperti apa? Ya dengan cara ya tadi, tidak menyakiti, keluarga kita dengan ucapan kita, tidak menyakiti, apa ya, maksudnya tidak menyakiti hal-hal yang istilahnya mah di luar kendali kita gitu. Nah, makanya, silaturahmi dengan kebaikan itu perlu
saling berdampingan gitu ya, nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Baiknya baik seperti apa? Setiap orang punya kepribadian masing-masing, cukup dengan, cara tidak menyakiti, kerabat kita itu juga udah luar biasa menurut saya, gitu ya Teteh-teteh. Tadi alhamdulillah hari ini insight-nya banyak banget gitu ya. Mudah-mudahan jadi ibroh juga untuk kita semua, itu ya bahwa silaturahmi dan baik itu tidak bisa, istilah nama, tidak bisa dipisahkan dalam berkerabat gitu ya. Itu aja mungkin Teteh-teteh, ada yang mau disanggah dari, pendapat saya? Gimana Teteh-teteh? Cukup Teh Yin, setuju. Cukup, Oh iya Teh Yin, ini teh punten iya? pisan ini ya, ternyata nggak kerekam Oh iya, nggak yang apa-apa Teh, tadi. nggak apa-apa, saya kerekam tadi 3 Iya menit punten. terakhir, sama diskusi kita aja. Iya Teteh, punten. Iya, nggak apa-apa. Iya. Siap siap. Oke, ada pertanyaan dulu dari Teh Tiara? Enggak Teh, sudah cukup. Cukup. Teh Eli? Cukup Teh, cukup, hatur nuhun. Cukup. Teh Meisya? Iya udah Bu, cukup. Oke, Teh Gina? Cukup Teh Yin. Teh Ilsa?